Rafale Indonesia berpotensi unggul dari Su-35 China, teknologi inilah kuncinya. Su-35 merupakan inti dari kekuatan udara China. Pesawat tempur buatan Rusia ini seringkali diadu dengan Rafale, jet tempur yang menjadi kebanggaan Prancis. Selain digunakan oleh kekuatan regional seperti India, Rafale juga akan menjadi bagian dari armada Indonesia dengan pesanan 42 unit dari Dassault Aviation. Diperkirakan pesawat-pesawat tersebut akan tiba pertama kali di Indonesia pada tahun 2026. China secara strategis menempatkan Su-35 di Southern Theater, wilayah yang mencakup Indo-Pasifik termasuk Natuna Utara, yang menjadi fokus pengawasan Indonesia yang akan diperkuat dengan kedatangan Rafale. Namun, beberapa analis menganggap bahwa Su-35 tidak sepenuhnya memenuhi harapan operasional China, yang mungkin menjadi alasan mengapa Beijing lebih fokus pada pengembangan versi Angkatan Laut dari J-20. Dalam skenario potensial perselisihan geopolitik di Natuna Utara, J-20 yang telah dimodifikasi dianggap sebagai pesaing serius bagi Rafale Indonesia, menurut beberapa pakar intelijen militer. Rafale telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai jenis pertempuran udara, baik jarak jauh, dekat, maupun dalam pertempuran elektronik, termasuk dalam pertarungan melawan Su-35. Namun, perdebatan mengenai superioritas di antara keduanya cenderung subjektif dan sangat bergantung pada kemampuan pilot. Beberapa pemikiran menyatakan bahwa dalam peringkat pesawat tempur global, Rafale berada sedikit di bawah F-15 Eagle II buatan Amerika Serikat. Jet tempur Rafale telah memperlihatkan keandalannya dalam berbagai konflik di berbagai belahan dunia, termasuk Afghanistan, Mali, Libya, Suriah, dan Irak. Salah satu alasan utama keunggulannya adalah karena dilengkapi dengan rangkaian sensor mutakhir. Di antara sensor-sensor canggih tersebut adalah Sistem Pencarian dan Pelacakan Inframerah Sagem OSF, IRST. IRST memberikan Rafale kemampuan untuk mendeteksi dan melacak pesawat tempur siluman generasi kelima, serta Su-35 China yang lebih ringan. Sistem pencarian dan pelacakan inframerah yang terletak di hidung pesawat, yang merupakan bagian dari sirkuit optoelektronik Thales Sagem OSF, mampu secara mandiri melakukan pencarian target, identifikasi, telemetri, dan pelacakan. F-16 Indonesia berusaha untuk mengevaluasi kecanggihan sistem Sagem OSF ini, yang mampu mendeteksi mereka dari jarak lebih dari 100 km. Pada jarak 70 km, data visual dari F-16 Indonesia mulai ditangkap oleh sistem pelacakan Rafale. Kemampuan visual yang detail ini mencakup informasi tentang bentuk F-16, senjata yang digunakan, dan kecepatannya. Dapat disimpulkan bahwa Su-35, meskipun tangguh, tidak mampu menandingi potensi analitik detail yang dimiliki oleh Rafale. Menurut laporan dari Simple Flying, IRST merupakan sistem pencarian dan pelacakan inframerah canggih yang dikembangkan oleh perusahaan Perancis Sagem kini dikenal sebagai Safran Electronics dan Defense. Sistem OSF terdiri dari beberapa komponen utama, di antaranya adalah sensor inframerah yang mendeteksi tanda panas dari potensi ancaman. Sensor ini beroperasi dalam dua pita spektral untuk memastikan deteksi yang andal dalam berbagai kondisi. Sistem ini juga dilengkapi dengan kamera televisi untuk identifikasi visual serta pengintai laser guna pengukuran jarak yang akurat. Dalam situasi pertempuran, sistem IRST memainkan peran yang vital baik dalam operasi ofensif maupun defensif. Sistem secara terus-menerus memindai sekeliling pesawat, mendeteksi, dan melacak beberapa target secara bersamaan. Sensor inframerah mampu mendeteksi tanda panas dari pesawat musuh, rudal, dan potensi ancaman lainnya, bahkan di tengah latar belakang bumi atau laut. Setelah ancaman terdeteksi, sistem dapat melacaknya secara otomatis. Sistem OSF kemudian memberikan informasi real-time kepada pilot mengenai lokasi, jarak, dan lintasan ancaman. Informasi ini sangat berguna untuk merespons ancaman atau menghadapinya langsung. Yang paling penting, karena sistem OSF menggunakan sensor pasif, pesawat dapat beroperasi tanpa mengungkapkan posisinya, memberikan keuntungan yang signifikan dalam pertempuran. Selain itu, kamera televisi dan pengintai laser dari sistem OSF dapat digunakan untuk identifikasi visual dan penargetan yang akurat. Kamera memungkinkan pilot untuk mengkonfirmasi ancaman secara visual, sementara pengukur jarak laser memberikan pengukuran yang akurat, memungkinkan penargetan yang tepat dengan senjata. Berbeda dengan Rafale, Su-35 buatan Rusia tidak dilengkapi dengan radar AESA. Sebaliknya, Su-35 dilengkapi dengan radar PESA Irbis-E,
yang terkenal karena memiliki keterbatasan dalam kemampuan deteksinya. Menurut penjelasan dari pakar militer Abhirup Sengupta, radar ini hanya mampu melacak satu sasaran pada satu waktu. Irbis-E, yang digunakan pada Su-35, hanya dapat melacak satu target pada satu waktu, jelas Sengupta. Lebih lanjut, ia membandingkan fungsionalitas Irbis-E dengan radar APG-70 yang digunakan pada F-15E Strike Eagle pada tahun 1980-an. Resolusi aperture sintetis dari Irbis-E sangat mirip dengan radar APG-70 yang digunakan pada F-15E pada tahun 1980-an, jelasnya. Dia juga mengemukakan bahwa Su-35 kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam pertarungan melawan Rafale Indonesia yang lebih canggih. Dalam skenario seperti itu, Rafale Indonesia diprediksi akan menjadi pemenang dengan jelas.